Fajar baru saja diterima kerja di sebuah minimarket 24 jam yang terletak di sudut kota. Walaupun merasa sedikit canggung, ia senang bisa bekerja di tempat yang memiliki jam operasional yang fleksibel. Tugasnya sederhana, menjaga toko pada malam hari, memastikan semua barang tersedia, dan melayani pelanggan yang datang di tengah malam. Namun, ada satu aturan yang sangat ketat yang diberitahukan kepadanya sejak hari pertama. Ia dilarang keras membuka pintu belakang yang terletak di dekat rak penyimpanan barang. Manajer toko dengan tegas mengatakan bahwa pintu itu hanya digunakan untuk menyimpan barang lama yang tak perlu dipedulikan. Fajar tak terlalu menggubrisnya, merasa bahwa itu hanyalah prosedur biasa yang ada di setiap minimarket. Namun, suatu malam, ketegangan mulai terasa. Fajar bekerja sendirian pada malam itu, sepi dari pelanggan. Semua lampu toko menyala terang, hanya suara mesin pendingin dan derak lantai yang terdengar di lorong. Tiba-tiba saat ia sedang mengatur rak, ia mendengar suara ketukan yang sangat pelan, seperti suara jari yang mengetuk pintu dari baliknya. Awalnya, ia berpikir itu hanya halusinasi atau suara angin. Tetapi ketukan itu kembali terdengar, lebih jelas kali ini, lirih namun sangat nyata. Fajar memandang pintu belakang itu dengan rasa penasaran yang semakin besar. Ia tahu aturan yang ada, tapi entah kenapa malam itu rasa ingin tahu memaksanya untuk melawan instingnya. Tanpa berpikir panjang, Fajar berjalan mendekat ke pintu belakang dan menggenggam gagangnya. Suara ketukan itu semakin terdengar jelas, seperti ada seseorang yang meminta untuk dibukakan pintu. Dengan jantung berdebar, ia membuka pintu sedikit demi sedikit. Ketika pintu itu terbuka, apa yang ia temui di baliknya membuatnya terdiam, hampir tak percaya dengan apa yang ia lihat. Di balik pintu itu bukanlah ruangan biasa seperti yang ia bayangkan. Pintu tersebut membuka ke sebuah lorong gelap yang panjang dan tak berujung. Lorong itu tampak seperti bagian tersembunyi yang tidak pernah ia ketahui ada di dalam toko. Bau busuk yang menyengat mulai tercium, membuat Fajar hampir muntah. Bau itu seperti sampah busuk yang sudah lama terpendam, dan semakin lama semakin menyengat hidungnya. Sebelum ia bisa berpikir panjang, suara langkah kaki terdengar dari dalam lorong, berat dan mengerikan, seperti langkah makhluk besar yang mendekat. Fajar merasa tubuhnya beku. Ia hendak menutup pintu itu, tetapi langkah kaki itu semakin dekat, semakin jelas. Dalam kegelapan lorong itu, tampak siluet-siluet bayangan yang bergerak perlahan. Tanpa bisa menahan rasa takutnya, Fajar melangkah mundur, tetapi langkah itu terus mendekat. Ketika Fajar memaksa dirinya untuk melihat ke dalam lorong, matanya tertumbuk pada sesuatu yang lebih mengerikan. Di pojok ruangan yang tak terlihat ada tumpukan tulang belulang yang tergeletak acak-acakan. Tulang-tulang itu tampak sudah sangat tua, dengan sisa-sisa tubuh yang hampir hancur, seakan-akan ada sesuatu yang telah dihancurkan di sana bertahun-tahun lalu. Rasa ngeri semakin melumpuhkan Fajar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tidak bergerak. Bau busuk semakin pekat, dan suara langkah kaki itu semakin jelas, semakin mendekat. Fajar memaksa dirinya untuk menutup pintu itu dengan keras, mencoba mengunci segala ketakutan yang ada di baliknya. Namun ketika ia berpaling, ia melihat bayangan gelap bergerak cepat di lorong yang baru saja ia tutup. Pintu belakang itu kini tetap terkunci, namun ketakutan itu tak pernah pergi. Setiap malam saat ia jaga, Fajar merasa ada yang mengawasinya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang tersembunyi di balik pintu itu. Setiap kali ia melangkah melewati pintu belakang, ia bisa merasakan bau busuk itu, dan langkah kaki yang terus mengikutinya semakin dekat, semakin nyata. Dan ia tahu, ia tidak akan pernah bisa melupakan apa yang ada di balik pintu itu. Sebuah lorong yang gelap, penuh dengan rahasia yang mengerikan.